Pemirsa, Presiden Joko Widodo mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi untuk memanfaatkan kredit usaha rakyat atau KUR yang saat ini sudah dialokasikan pemerintah Rp373 triliun. Saat menyerahkan KUR kepada UMKM dan koperasi di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi mengatakan penyaluran KUR dapat menggunakan skema klaster karena penerimanya lebih terkonsentrasi dan pengawasannya lebih mudah. Menurut Presiden, penyaluran KUR klaster perlu diperbanyak dan diperluas ke sektor peternakan, perkebunan, dan perikanan. Dengan demikian, daya saing produk UMKM terus meningkat dan bisa menembus pasar global. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan penyaluran KUR klaster memperkuat kemitraan UMKM dengan usaha besar, menempatkan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok industri. Saat ini Kementerian Koperasi UKM tengah menguji coba penyaluran KUR klaster berbasis koperasi dan disinergikan dengan dana bergulir yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB KUMKM. Kami juga sedang membuat piloting KUR klaster berbasis koperasi dengan menyinergikan KUR dengan dana bergulir LPDB untuk koperasi. Peran koperasi sebagai agregator dan off-taker dengan dukungan pembiayaan bunga 6% lebih meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil karena selain bisa mengkonsolidasi usaha-usaha mikro guna mencapai skala ekonomi, menggantikan para tengkulak atau memotong rantai perdagangan, juga menjamin suplai yang lebih baik ke pasar. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah LPDB KUMKM menjadi salah satu lembaga yang menyalurkan dana KUR bagi UMKM dan koperasi. Bagaimana tingkat akurasi penyaluran dana yang dilakukan LPDB KUMKM? Kita akan mencari tahu bersama Direktur Utama LPDB KUMKM Supomo. Pak Supomo, selamat siang. Selamat siang. Ya, Pak Supomo, kita tahu bahwa KUR ini menjadi salah satu penopang perekonomian. Pertanyaannya Pak, untuk saat ini yang dilakukan oleh LPDB KUMKM untuk menyalurkan dana KUR, itu lebih dengan strategi apa Pak? Tadi sebelum ini kita mengetahui bahwa ada yang disebut-sebut dengan KUR cluster, Pak Supomo. Ya. Terima kasih Mas Leo. Ya. Saya cuma mau koreksi nih awal. Ya. Jadi LPDB itu tidak menyalurkan KUR, Mas. Oh, oke. Iya, jadi LPDB mempunyai spesifik sendiri menyalurkan dana melalui koperasi. Dana bergulir? Dana bergulir melalui koperasi, bukan KUR. Oke. Jadi yang KUR itu biasanya himbara, bank-bank. Perbankan itu, ya? Perbankan, rata-rata perbankan. Cuman koperasi juga ada sih yang menyalurkan KUR, cuman nggak banyak, cuman 3 koperasi di Indonesia. Oke. LPDB itu fokus untuk menyalurkan dana bergulirnya itu yang berasal dari APBN itu kepada koperasi. Yang dimaksud dengan klaster KUR klaster tadi itu mirip KUR klaster. Jadi kita mengklaster Mas sekarang udah mulai pembiayaan ke koperasi itu yang diarahkan oleh Pak Jokowi kemarin yang di istana bersama-sama Pak Teten juga. Kami juga memberikan pembiayaan penyaluran kepada sebagai contoh kemarin kita ada 4 koperasi. Salah satunya Ittifaq. Jadi ada Ittifaq, ada Balot Toraja itu di Toraja sana, kemudian Arta Mandiri Sejahtera itu di Magelang, kemudian Radha Krishna Bali juga. Jadi begini konsepnya, kalau konsep LPDB itu dalam menyalurkan dalam klaster, jadi para anggota koperasi itu, ini contoh real nih, contoh real. Iya. Yang terjadi di Ittifaq itu adalah dulunya awalnya kita membina anggota-anggota koperasi. Kebetulan koperasi pesantren ini adalah bergerak di bidang holti, tapi holti ini yang premium. Jadi LPDB sifatnya itu mendampingi dari awal. Jadi membina anggota petaninya. Nah, setelah ini berhasil dan kita menembus ke market, modern market istilahnya ya, bukan istilahnya, memang kita bisa nembus ke modern market. Tapi dengan syarat sertifikasi macam-macam.
Nah, Oke. kita akan on farm-nya kita udah bina nih, kita bina bersama-sama LPDB bersama dengan Kopontrennya membina para petani. Setelah para petani ini sudah settle, firm off-taker-nya nyaman, lah inilah yang kita akan gandengkan dengan KUR. Kenapa? Supaya mereka naik kelas juga. Oke. Kan Pak, KUR sekarang plafonnya udah gede, makanya kita menggandeng perbankan. Nah, Baik. ini yang terjadi nih sekarang. Pak Supomo, Gitu. untuk Ya. memperjelas lagi, dana bergulir yang Anda kelola itu sumbernya itu dari mana, Pak? Dari APBN. 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 Oke. Dan itu nilainya berapa, Pak, sampai saat ini? Yang saya sudah gulirkan itu sampai dengan tahun 2022 dari tahun 2008 itu udah 15,61 triliun. 15,61 triliun ya. Dari tahun berapa? Betul. 8. 2008. Ya. Kurang lebih 14 tahun ya. Ya, 14 tahun. Ya. Oke. Baik, kalau begitu bagaimana matchingnya dengan kurnya ini tadi, Pak? Bapak kan menyiapkan sebelum ya mungkin ya, kalau saya boleh mengartikan. Lalu nanti KUR itu memberikan bantuan modal atau seperti apa ya, Pak Supomo? Ya, jadi kayak semacam LPDB ini jadi embrio untuk jadi KUR clusternya gitu. Oh, I see. Oke. Silakan perbankan kalau mau ambil ya silakan untuk intinya kan gini, pemerintah ini LPDB kan kepanjangan tangan pemerintah, yaitu gimana cara mengangkat ekonomi rakyat lah gitu. Yeah. Jadi sehingga kehidupan semuanya bisa terangkat lah ini. Lah silakan nih kita tawarkan. Waktu itu kalau awal itu kan gini, Mas. Contoh di sektor pertanian itu sebenarnya oleh perbankan kan memang risiko untuk membiayai sektor pertanian. Makanya kita coba bikin suatu skema namanya suatu ekosistem yang dari hulu ke hilirnya. Jadi mulai dari on farm sampai ke market. Makanya ini tugas LPDB nanti sampai sekarang itu membiayai dan mendampingi koperasinya untuk sebagai off-taker awal, sebagai agregator kepada on-farm-nya, para petaninya. Oke. Nah, sehingga kalau ini udah settle, kan aman nih. Iya. Karena jadi petani itu udah nggak mikir market. Jadi memang dari awal sampai akhir sudah dipersiapkan supaya kemudian Jadi dana bergulir ini tidak nyangkut begitu ya, Pak Supomo ya? Betul. Udah didesain, Mas, udah didesain. Jadi by desainnya seperti itu. Makanya ini adalah yang kita kembangkan kemarin sama Pak Menteri, Pak Teten, untuk ini yang akan kita kembangkan terus dan kita lapor Presiden juga bahwa makanya ada tanggapan positif dan Presiden happy. Kemarin kita munculkan bahwa kluster-kluster inilah yang memang ya kalau memang belum bankable, kalau bank kan pasti bankable. Ya oke, kita rawat dulu nih Pak dengan Supomo, koperasi. Ya. Untuk target pasar dari LPDB ini tidak akhirnya kemudian bersaing atau beririsan dengan kredit usaha rakyat ya, Pak? Enggak. Tidak, justru saling melengkapi. Saling Percuma, melengkapi. iya, ini sama-sama program pemerintah kok saling ini enggak, justru saling melengkapi. Oke. Contoh nih. Oke, bagaimana Pak? Silakan Pak. Untuk UKM-UKM yang belum bankable, belum layak untuk mendapatkan KUR, kan mereka lebih familiar dengan koperasi, kan sekarang makan dihimpun. Untuk perkuatan modal koperasi seharusnya kan koperasi itu uang dari anggota. Betul. Tapi dengan kondisi pandemi kemarin, dengan pertumbuhan yang lebih agresif untuk ini kan pasti ada mismatch lah fundingnya. LPDB masuk untuk perkuatan modal di koperasinya. Untuk membiayai para anggota yang produktif. LPDB hanya membiayai kepada anggota yang produktif, tidak yang konsumtif, gitu. Pak Supomo, kalau Anda katakan ini bukan kredit ya, itu artinya kemudian yang petani atau koperasi yang mendapatkan dana ini, mereka tetap dikenakan bunga oleh LPDB atau bagaimana ya, Pak? Oh tetap. Jadi ini masukku bukan saya itu head to head benturan dengan program KUR kredit, tetap.
LPDB bentuknya pembiayaan kayak semacam kredit harus dikembalikan. Oke. Tetap. Jadi pakai bunga juga, cuman memang bunganya murah juga gitu. Tapi kan kita melalui gelondongan gede melalui koperasinya gitu. Jadi LPDB nggak kecil-kecil kayak perbankan kur satu-satu gitu, nggak. Jadi nasabah kami itu adalah namanya mitra, itu koperasinya. Tapi koperasinya ini kita akan monitoring untuk harus menyalurkan dana LPDB ini ke anggota yang produktif. Dengan maksimum plafon ada. Jadi yang gede enggak lah, yang memang ini untuk urusan kecil gitu kan. Pak Supomo, ini kan kalau kita cari data informasi kur klaster itu adalah untuk kelompok usaha dengan plafon 500 juta ya. Kalau untuk dana bergulir yang Anda kelola ini plafon lalu bunganya berapa ya Pak? Jadi plafon ke anggota itu udah kita peg. Jadi bunga yang diinikan sama LPDB sampai ke end user harus kita peg supaya nggak mahal-mahal. Berapa jadi itu kesannya, Pak? Kalau dari LPDB sekarang antara 5 dan 6% per tahun sliding kepada koperasinya. Koperasinya itu kita peg juga maksimum boleh menyalurkan itu sekitar tambah 3%. 13%, sorry. 13%. Jadi mereka 13. Jadi 13 atau tambah 13? Tambah 13, maksimum. Ya, tapi rata-rata mereka maksimal 18% begitu ya Pak? Iya, maksimal 18%. Kalau apapun namanya ya, yang namanya harus dikembalikan ini kan sering mengalami macet ya Pak, non-performing loan kalau kita bicara secara umum. Kalau dana bergulir yang dari LPDB ini sejauh ini seperti apa Pak tingkat pengembaliannya? Alhamdulillah tingkat pengembalian NPL kami bisa terkendali rendah, kemudian dan juga kualitas ininya baik. Kenapa sih? Karena LPDB sekarang strateginya itu adalah modelnya kayak pendampingan dulu. Jadi kepada koperasinya kita dampingi mulai dari tata kelola sehingga benar-benar yang sehat koperasinya dan tepat sasaran menyalurkan kepada anggotanya kita dampingi juga sehingga di tingkat koperasinya tidak ada kemacetan daripada anggotanya. Gitu. Itu NPL yang rendah itu berapa Pak? Di bawah 3. Kurang dari 3%? Kurang dari 3%. Dari total tadi yang sudah digelontorkan itu 15 triliun. 15,61 triliun ya. Jadi tidak ada yang benar-benar kemudian macet, kemudian uangnya menguap, belum ada ya Pak Supomo ya? Belum ada lah, insya Allah jangan. Pak Supomo, tahun ini berapa Pak target penyaluran dana bergulir dan sampai ini kan tinggal beberapa hari ya sampai akhir tahun, sudah berapa realisasi dibandingkan target Pak? Jadi kalau target saya tahun ini 1,8 triliun, kemudian sampai per hari ini udah kurang lebih 1,7 triliun. Jadi yang 100 miliaran itu tinggal pencairan aja sih. Tinggal berapa hari ini tinggal proses pencairan. Berarti akan tercapai itu ya target 1,8. Insya Allah tercapai, insya Allah tercapai. Baik, terakhir ini Pak Supomo, kalau Anda lihat sejauh ini kan melewati masa-masa pandemi juga yang mempersulit usaha tentunya ya. Bagaimana kemudian memastikan bahwa dana bergulir ini tidak benar-benar macet, tidak benar-benar berhenti, tidak ada kemungkinan untuk kembali Pak? Iya, jadi gini, memang problem pandemi buktinya, tapi alhamdulillah LPDB juga bisa lolos memberikan kondisi pandemi ini kita bisa masih menyalurkan kurang lebih 2 triliun tahun 2020, 2021 juga 1,6, sekarang 1,8. Maksud saya gini, memang dari semua lembaga pembiayaan lah ya kita harus prudent, jadi kita dampingi dari awal sih. Jadi LPDB itu kayak semacam venture capital dari awal udah mendampingi. Jadi bukan kita lepas. Jadi habis kita ini lepas nggak. Termasuk kita nggak mendampingi itu sampai ke end usernya koperasi loh. Sampai end user ekosistemnya ya. Kita berterima kasih untuk penjelasan dan juga senang mendengar bahwa ada bantuan yang nyata-nyata dan tidak nyangkut ya. Sukses untuk usahanya LPDB KUMKM Pak Supomo. Terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih.
Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Zona Bisnis akan kembali selepas jeda berikut ini. Menteri Pertanian Syahrul Yassin. Masih ngantuk nih.